Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas artinya kemurnian keesaan Allah, adalah surat ke-112 berdasarkan susunan mushaf yang terletak dalam juz 30 dan surah ke-22 setelah surah An-Nas sesuai urutan pewahyuan Al-Quran. Surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah, terdiri dari 4 ayat, 15 kata, dan 47 buah huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Esa sendiri artinya adalah tunggal atau satu. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki orang tua dan anak. Allah adalah tempat kita meminta segala sesuatu. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta dan manusia adalah makhluk ciptaannya. Isi surat Al-Ikhlas adalah tentang keesaan Tuhan dan ketiadaan Tuhan lain atas apapun, dan kebutuhan semua makhluk bergantung kepadanya. Surat ini disebut sebagai surat Al-Ikhlas lantaran keyakinannya yang kukuh terhadap kandungan-kandungan tauhid surat ini bagi orang-orang yang suci hatinya dan memperoleh keikhlasan. Dalam tafsir Al-Mizan dijelaskan bahwa surat Al-Ikhlas memuji Tuhan dengan kesatuan dan penegasan bahwa semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua urusan mereka dan tidak ada yang menjadi mitra Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal esensi, atribut maupun tindakan apapun yang dapat menyamainya. Dalam tafsir oleh Kementerian Agama Indonesia dijelaskan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan kaum musyrik yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Esa. Lalu di ayat terakhir tafsir Kementerian Agama menyebutkan bahwa Allah tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia, baik dari segi zat, sifat maupun tindakan. Surah Al-Ikhlas merupakan salah satu surah dari 4 qul, yaitu surah yang dimulai dengan perintah qul yang berarti katakanlah, yaitu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, dan Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Surat ini dinamakan sebagai Al-Ikhlas karena jika merenungkan isinya maka akan mensucikan manusia dari kemusyrikan dan dengan demikian membebaskan manusia dari api neraka. Dan surah ini dikenal juga sebagai Al-Tauhid karena kandungan isinya yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Surat Al-Ikhlas dianggap di antara surat Jami' al-Nuzul yang semua ayatnya diturunkan bersamaan dan sekaligus. Surat ini termasuk surat Mufassalat atau yang memiliki beberapa ayat pendek. Menurut sebagian ulama, asbabun nuzul surat Al-Ikhlas berkaitan dengan adanya beberapa orang munafik yang meragukan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menanyakan tentang sifat-sifat Allah dan meminta penjelasan yang sangat rinci tentang hal itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas untuk memberikan jawaban yang sangat jelas tentang keesaannya.
Menurut sebuah riwayat, asbabun nuzul surat Al-Ikhlas terjadi saat Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya ketika itu sedang berada di Masjidil Haram. Pada saat itu, seorang pria dari suku Quraisy datang dan bertanya kepada Nabi Muhammad tentang sifat-sifat Allah. Ia meminta penjelasan yang sangat rinci tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas untuk memberikan jawaban yang sangat jelas tentang keesaannya. Menurut riwayat yang lain, asbabun nuzul surat Al-Ikhlas terjadi saat Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya sedang melakukan perjalanan menuju suatu tempat. Pada saat itu seorang pria dari suku Quraisy datang dan bertanya pada Nabi Muhammad tentang sifat-sifat Allah. Dari beberapa riwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul surat Al-Ikhlas terkait dengan keinginan beberapa orang untuk memahami sifat-sifat Allah secara rinci. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban yang sangat jelas dan tegas tentang keesaannya. Surah ini biasanya dibaca oleh setiap muslim usai surat Al-Fatihah dalam sholat. Banyak keutamaan yang disebutkan untuk surat Al-Ikhlas, antara lain sama dengan sepertiga Al-Quran, dan 3 kali membacanya sama dengan membaca Al-Quran secara keseluruhan. Membaca surat Al-Ikhlas dapat pula menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat, kesulitan ketika mengalami sakaratul maut, dan juga menyelamatkannya dari gelapnya alam kubur dan dari seramnya hari kiamat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, ada seorang laki-laki mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad dengan berulang-ulang. Paginya orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah SAW. Lelaki tadi pun menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surah Al-Ikhlas sebagai salah satu surat pendek, hingga dijawab oleh baginda Rasulullah, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian dari Abu Darda yang mengutip Rasulullah SAW bersabda, apakah seseorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi SAW bersabda, Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Cara lain mengamalkan surat Al-Ikhlas yaitu dengan membacanya 1000 kali. Waktu membacanya adalah di antara sholat maghrib dan isya, dan setelah selesai berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Surat Al-Ikhlas juga membuat kita diselamatkan dari orang jahat. Selain itu, bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah SAW mengadu merasa sakit pada bagian badan baginda Rasulullah, selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib,
Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa dahulu pada zaman Nabi ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya ia telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya itu. Lalu orang itu memohon kepada baginda Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Dan jika tidak ada orang di dalam rumahnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan hingga pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Pada kisah yang lain, suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkannya. Baginda Rasulullah bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu Rasulullah bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka kalian sajalah yang mensolatkan. Kemudian datang malaikat Jibril seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepada dirimu, dan dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, sholatkanlah dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana ia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena setiap harinya mayit ini membaca 100 kali Qul huwallahu ahad. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian terhadapnya. Maka dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya 1 istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa yang membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga." Kemudian Rasulullah bersabda, "Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu." Maksudnya, bagi Allah, berapapun jumlah istana yang nanti akan dibangun, hal itu bukan menjadi masalah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia, keluarganya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 3 kali, maka ia, keluarganya, dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit aras ditegakkan atas 360 sudut jarak dari sudut satuan sudut lainnya, kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Dan di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Dan panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Dan di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul huwallahu ahad." Setelah selesai membaca, mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan." Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah bersabda, "Herankah kamu, wahai sahabat-sahabatku?" Mereka menjawab, "Ya benar, kami heran." Kemudian Rasulullah pun melanjutkan, "Demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad tertulis di sayap Jibril." Demikian pembahasan tentang surat Al-Ikhlas hingga keutamaannya. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.